Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desyafi, NRP 11. Di sini saya akan mendemokan praktikum 3 timeout pada mata kuliah praktikum sistem embedded. Di sini saya sudah membuat filenya yang bernama P3 timeout. File ini saya peroleh dengan menduplikasi pada program sebelumnya dengan cara klik kanan, copy dan paste, mengubah namanya menjadi P3 timeout. Setelah itu, setelah diduplikasi akan otomatis muncul file seperti ini. File-file seperti ini sama persis dengan file yang saya duplikasi, yaitu file kedua pemrograman struktur. Yang pertama, saya akan menunjukkan bahwa file yang ada di dalam folder yang INC dan SRC ini sama persis karena hasil duplikasi. Ini yang terdapat pada praktikum 3 atau file project 3, dan ini yang terdapat pada praktikum 2. Maaf, salah. Ini dilihat sama persis karena hasil duplikasinya. Kemudian ada beberapa program yang perlu saya tambahkan untuk mekanisme timeout. Itu pada file program sensor.c. Di sini masih sama, menggunakan include atau value yang sama, hanya saja penggunaan LED dan penggunaan timeout-nya agak modifikasi. Yang pertama adalah mendefinisikan variabel timeout value sebesar F4240 atau dalam desimal senilai 1 juta ke sebuah variabel tipe variabel absen integer 32. Kemudian membuat variabel dengan tipe yang sama dengan nama variabel timeout loop. Nah, pada awalnya ini dibuat menjadi 0. Kemudian pada program while di sini saya tambahkan program timeout loop plus kurang dari timeout value. Artinya selama timeout loop yang sedang berjalan ini kurang dengan nilai dari timeout value, nilai dari F4240 ini, maka program tidak akan melakukan apapun. Menunggu while ini program keluar dari while. Ketika timeout value-nya ini lebih besar, timeout loop ini lebih besar dari nilai timeout value-nya, maka di situ terjadi deadlock. Artinya sudah melebihi waktu timeout-nya, sehingga program akan dipaksa keluar dari while sehingga menuju ke fungsi if. Timeout loop lebih besar sama dengan timeout value. Di sini akan menyalakan LED sehingga LED akan berkedip selama setiap 1 detik. Program ini saya tambahkan supaya mengantisipasi deadlock atau kebuntuan sistem ketika push button ini menerima input high terus-menerus. Input high terus-menerus ini bisa jadi bukan karena ditekan, melainkan ada kerusakan misalkan pada push buttonnya atau pada jalur listriknya atau kerusakan lainnya. Sehingga untuk mengantisipasi kerusakan tersebut, saya buat sebuah mekanisme timeout yang membuat program keluar dari while apabila waktunya sudah melebihi waktu timeout. Namun ketika programnya ini push button ini sudah dilepas ketika push button ini ditekan dan kemudian dilepas sebelum timeout value-nya ini lebih besar dari timeout loop-nya lebih besar daripada timeout value, maka program ini akan keluar dari while dan kemudian menuju ke fungsi else dan melakukan counting. Jadi alurnya adalah ketika sebuah push button ditekan,
Ketika push button ini ditekan dengan waktu yang singkat atau kurang dari timeout value, maka dia akan melakukan counting dengan menuju ke fungsi else. Namun ketika push button ini ditekan dengan waktu yang lama atau melebihi waktu timeout-nya, maka itu akan dianggap sebagai sebuah ketidaknormalan, sehingga program akan keluar dari loop untuk mengantisipasi deadlock atau kebuntuan sistem menuju ke fungsi if, menyalakan LED menjadi berkedip, sehingga sebagai indikasi bahwa program telah keluar dari deadlock melebihi timeout value-nya. Ini untuk kelas counting-nya, program untuk melakukan counting. Kemudian pada kelas reset-nya pun juga sama. Ketika push button ini ditekan dengan singkat, maka push button ini berarti tidak mengalami sebuah kerusakan atau sebuah ketidaknormalan, sehingga program ini akan melangsung menuju ke fungsi else setelah program dilepas, setelah push button dilepas. Kemudian program akan mereset nilai countingnya menjadi 0. Sebaliknya, ketika program ini mengalami push button yang ditekan terlalu lama, sehingga timeout loop-nya ini lebih besar daripada timeout value, maka program akan keluar dari while untuk mengantisipasi deadlock dan menyalakan LED dengan berkedip untuk indikasinya. Setelah itu program dikompil untuk memastikan tidak adanya error. Kemudian karena ada kendala saat melakukan upload pada STM32 IDE, maka saya membuat file hex dan binary-nya untuk saya upload menggunakan software lain. Di sini saya menggunakan software STM32 Xcelling Utility. Nah, di sini caranya adalah dengan mengeklik file dan membuka file yang akan diupload. Di sini filenya adalah p3 timeout, kemudian klik open, kemudian colokan STM32 Xcelling-nya, kemudian klik program and verify. Di situ akan melakukan proses uploading-nya. Setelah itu adalah demo akan saya tunjukkan mengenai praktikum 3 ini. Ini adalah simulasi pada praktikum ketiga. Jadi pertama saya akan mendemokan ketika pada kondisi normal atau ketika saya tekan push button kurang dari timeout value-nya, maka dia akan bekerja secara normal. 1, 2, 3, 4, 5. Ketika saya tekan push button sebelah kiri, maka alat melakukan counting. Ketika saya tekan push button sebelah kanan sekali, counting menjadi reset. Kemudian saya akan tekan sekali lagi. Nah, di sini saya akan mempraktekkan ketika alat ketika push button saya tekan melebihi counting timeout value-nya. Saya tekan push button dengan waktu yang lama. Push button kiri saya tekan. Terlihat bahwa STM32-nya LED-nya berkedip, artinya alat ini sudah keluar dari deadlock, dan hasil counting-nya juga tetap 1 karena bukan dianggap sebagai ditekan, melainkan sebuah aktivitas tidak normal dari alatnya. Kemudian ketika saya tekan tombol push button kanan dengan waktu yang lama juga, oke, jadi STM32-nya berkedip lagi, artinya alat ini sudah memasuki while dan kemudian keluar akibat deadlock atau melebihi timeout value-nya, dan nilai counting-nya juga masih 1, artinya tidak terjadi counting ataupun reset ketika ditekan terlalu lama. Kemudian ketika ditekan singkat, nilai counting-nya menjadi 0. Demikian simulasi yang dapat saya buat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.